memulainya. Tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling memandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah aku katakan padanya ku cinta dia. Kata demi kata jalin dengan indah untuk mengungkapkan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya. Tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh maunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling memandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah aku katakan padanya ku cinta dia. Oh. Terima kasih Mbak Santi dan Mas Rizky yang telah melambungkan sebuah lagu manis. Sobat Sakti, tetap bersama saya Gusming di acara Sakti, Sukses, Arif, Kaya, dan Berarti. Sebuah program acara yang akan membuat Anda terinspirasi untuk lebih sukses, lebih arif, lebih kaya, dan berarti. Tema kali ini, program hari ini, adalah tentang bagaimana membuat niat baik Anda dan mengerjakan secara tulus setiap tindakan Anda. Kadang kita ingin, Sobat Sakti, bahwa kita melakukan sesuatu, ingin imbalan tertentu, dan sebagainya. Tapi malah kadang itu membuat kita terkadang terjerumus. Sobat Sakti, tokoh yang satu ini kita akan undang. Beliau ada orang yang sangat tulus untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang tak jumlahnya luar biasa banyak. Nanti akan Anda tahu siapakah beliau. Nah, Sobat Sakti, bagaimana kalau nanti sebentar lagi kita akan hadirkan beliau yang sungguh saya anggap sebagai pendekar sosial, tokoh sosial di masyarakat Solo ini. Tetap bersama saya Gusming di acara Sakti, Sukses, Arif, Kaya, dan Berarti. Tokoh yang kali ini sungguh spesial karena beliau punya satu anak ya dan satu istri tentunya. Nah, beliau ini luar biasa karena dia aktif sekali di organisasi sosial, bahkan sampai 17 organisasi yang dia tekunin. Dan semuanya jalan dan semuanya aktif. Kecenderungannya pada kegiatan sosial kemasyarakatan kembali membesarkan namanya. Meskipun demikian, dirinya enggan disebut seorang tokoh yang berjasa pada setiap organisasi sosial. Terlebih lagi, sikapnya yang rendah diri telah membuatnya selalu optimis mampu memberikan pencerahan bagi orang lain yang berada di sekitarnya. Dialah Sumartono Hadinoto. Laki-laki kelahiran Solo ini telah memimpin puluhan organisasi sosial di Surakarta dan bahkan sekelas internasional. Dengan terjun dalam dunia sosial membuatnya semakin mantap bahwa hidup ini tidak dapat berjalan secara pribadi, melainkan harus dengan dukungan orang lain di sekitarnya. Bagi Martono, panggilan akrabnya setiap hari, terjun ke dalam dunia sosial adalah cita-citanya semenjak remaja. Dirinya ingin sekali membantu orang lain yang kesulitan. Belum lagi kondisi sosial ekonomi yang pada masa itu sangatlah sulit, membuatnya semakin yakin akan pilihannya saat ini.
Selain menekuni dunia sosial, Martono kini juga menjadi presiden komisaris beberapa perusahaan. Meskipun demikian, keberhasilannya dalam memimpin dan membesarkan perusahaan tersebut tidaklah semulus langkah yang diimpikannya. Berkali-kali dia pernah terjatuh dan bahkan pernah putus semangat karena membayangkan terlalu berat langkahnya untuk maju ke depan. Tetapi hal tersebut tak langsung membuat dirinya terjun ke dalam jurang keputusasaan. Pengalaman di dunia sosial kemasyarakatan membuat dirinya bangkit dan terus berkreasi serta mengabdikan diri kepada masyarakat. Kini, berkat usahanya yang begitu keras, usahanya semakin maju. Dan dirinya berhasil menguasai beberapa jenis usaha seperti usaha di bidang media, ekspor-impor, serta bisnis di bidang aksesoris properti. Baginya, mengabdikan diri kepada masyarakat merupakan jalan terbaik untuk selalu mensyukuri nikmat dan karunia Tuhan di dunia ini. Terima kasih Sobat Sakti, Anda tetap bersama saya Gusming di acara Sakti. Kali ini kita tidak sendirian karena hari ini kita ditemani oleh adik-adik dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Farmasi. Betul adik-adik? Kasih sambut beliau, adik-adik semuanya. Oke, tepuk tangan. Ya. Terima kasih atas kedatangan adik-adik dari Fakultas Farmasi ya, UMS. Oke. Nah Sobat Sakti, tokoh yang kali ini sungguh spesial karena beliau punya satu anak ya dan satu istri tentunya. Nah beliau ini luar biasa karena dia aktif sekali di organisasi sosial, bahkan sampai 17 organisasi yang dia tekunin dan semuanya jalan dan semuanya aktif. Nah pasti Anda penasaran karena bagaimana beliau bisa memanage waktunya dan sebagainya, apa motivasinya, bagaimana kita hadirkan Bapak Martono untuk hadir di studio dan kita sambut beliau dengan tepuk tangan yang meriah. Oke. Selamat datang Pak Martono. Mari silakan. Terima kasih atas datangannya. Terima kasih Pak Martono. Ya. Sama-sama. Sibukannya apa nih Pak akhir-akhir ini Pak? Ini persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi. Di lain kesibukan masing-masing organisasi, tapi yang harus dikonsentrasi karena kita akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi. Jadi mempersiapkan olahraga ya Pak ya? Iya. Oke, kapasitas Bapak sebagai Ketua KONI ya Ketua Pak? KONI. Ya, menarik sekali Pak Martono. Karena mungkin Sobat Sakti semua tidak asing lagi melihat Pak Martono. Tapi kita akan hari ini Pak Martono khusus kami ingin belajar dari Pak Martono sebagai figur tokoh sosial ya Pak ya? Ya. Di masyarakat Solo Pak. Kita saling belajar. Orang hidup itu selalu belajar sampai kapanpun juga. Betul Pak Martono ya. Nah Pak Martono, saya ingin tanya Pak, apakah Bapak Martono ini dari kecil memang suka organisasi atau bagaimana Pak? Ya memang satu sisi sejak SMA saya senang kalau bisa berorganisasi. Dimulai pada waktu kelas 2 SMA, di mana SMA saya waktu itu SMA warga. Sudah lama teman-teman tidak mengadakan study tour. Nah, waktu itu kami kelas 2 mencoba untuk mengadakan study tour. Waktu itu ke pabrik susu SGM Jogja dan ke pabrik kertas Melabak. Dan itu kami koordinir 3 orang. Dari itu teman-teman. Awalnya Bapak ya, berorganisasi di SMA ya Pak? Dan ternyata mendapatkan kepuasan tersendiri. Kemudian setelah SMA, saya bergabung di Orari, organisasi amatir radio lokal Surakarta. Dan di situ ternyata makin mendapat banyak kepuasan batin, mendapat banyak teman, yang tentunya di dalam kehidupan ini yang penting adalah banyak teman, banyak saudara. Banyak teman, banyak saudara. Itu sangat-sangat bukan banyak teman, banyak lawan ya Pak ya? Orang bilang 1 lawan cukup, 1 juta teman kurang. 1 juta teman pun kurang ya Pak ya, luar biasa. Nah Pak, sebagai anak yang masih SMA waktu itu Pak, kok mau-maunya nyemplung Orari ya Pak ya? Itu aneh sekali Pak, padahal waktu itu kan harusnya anak-anak SMA itu ya main-main, dolan, apel kesana kemari, jalanin apalah main-main gitu ya Pak ya? Ya, jadi mungkin memang di satu sisi sudah merupakan jalan hidup.
Di sisi lain segala ini kan tidak ada kebetulan. Jadi waktu itu karena di SMA saya sudah mulai membantu orang tua bekerja. Jadi kesibukan untuk main kemana-mana berkurang otomatis. Nah, dengan adanya apa tuh Pak? Batik waktu itu. Batik, oh ya. Ditinggalan dari nenek, orang tua semua kerja batik. Ya. Jadi setelah di Orari ini kan otomatis tidak kemana-mana, kalau malam kita bisa berkomunikasi dengan banyak teman. Jadi itu salah satu yang membuat saya sangat menikmati dengan bisa komunikasi dengan banyak teman, dan satu sisi saya juga senang di elektronika. Gitu. Elektronika. Ya. Jadi sekalian ya Pak ya? Iya. Jadi sekalian cari teman gitu ya Pak? Betul. Dan tapi bukan cari pacar waktu itu Pak? Belum. Nggak kepikir ya Pak? Belum ya? kepikir waktu itu. Jadi dan ternyata memang setelah salah satu alat komunikasi ini sangat membantu masyarakat pada waktu itu. Akhirnya Orari bisa mencapai pada masa kejayaannya pada tahun itu, sekitar tahun 80-an. Anggota bisa 1.500 karena memang komunikasi ini dipakai oleh birokrat, kemudian tenaga medis, para dokter dan rumah sakitnya, kemudian pengusaha, dan para penghobi atau betul-betul yang berjiwa amatir. Nah, disitulah kita akan membentuk sebuah jaringan yang sangat luas. Dan akhirnya karena banyaknya anggota sebuah organisasi ini, biasa dengan banyaknya anggota akan bisa berbuat lebih banyak terhadap masyarakat. Yeah. Dan di kode OT kami di Orari ini salah satunya adalah berbuat sosial. Jadi kami akhirnya bisa mewujudkan sebuah mobil amatir radio emergency service. Gunanya itu apa Pak? Ya, mobil sebetulnya sekarang kami sudah kembali ke guna sesuai dengan namanya, hanya untuk membantu di bidang komunikasi mobil itu. Tapi pada waktu awalnya kebetulan ditaruh di rumah saya dan saya jadi drivernya. Oh. Kami sering sekali menolong beberapa korban-korban kecelakaan. Pada waktu itu pernah sebuah bus tertabrak di Doksari, Ledoksari. Kemudian juga ada keluarga Isnoni, saya masih ingat sekali. Kecelakaan di Pabelan. Jam 3 pagi kami jemput, kami antar ke rumah sakit. Sampai di sana, ini juga yang membuat saya jadi gabung di PMI. Pada waktu diajak teman-teman saya langsung mengiyakan. Karena pada waktu itu pasien harus mendapatkan transfusi. Dan karena saya masih SMA, saya juga tidak bawa uang. Tapi waktu itu yang penting bisa nyetir ya? Ya, disusul oleh teman amatir almarhum Bapak Kusumo Widayat. Dia waktu itu langsung dia bilang, saya yang membiayai darahnya. Jadi saya merasa bahwa memang darah ini sangat-sangat menyelamatkan sesama. Sehingga pada waktu saya diajak gabung teman-teman di PMI, saya sangat-sangat bersyukur bisa ikut berbuat sesuatu pada saudara kita. Jadi Bapak itu di Orari sebagai apa ya Pak ya? Waktu pertama cuma anggota aja. Anggota, terus saya di kepengurusan Orari sudah 7 periode hingga sekarang. Mulai dari wakil bendahara, kemudian yang terakhir ini 3 periode menjadi ketua Orari Lokal. 3 periode jadi ketua. Luar biasa ya Pak ya? Iya enggak. Udah kasih tepuk tangan dulu ya. Di situ perjalanan organisasi Bapak merasa banyak network, banyak teman gitu ya Pak ya? Betul, jadi memang terus terang kalau kita berbuat sesuatu dengan tulus dan ikhlas, itu hasilnya seperti kita menabur itu luar biasa. Karena apa yang dihitung manusia kan tidak sama dengan apa yang dihitung di atas sana. Contoh konkretnya gimana Pak? Ya, hitung-hitungnya itu gimana maksudnya? Saya merasa kalau orang menabur atau menanam padi, itu kan pasti menuai padi. Yang bisa menanam rumput menuai padi ya, mungkin, nah itu Deddy Kobuser mungkin ya. Tapi kalau kita alamiah dan kehendaknya pasti menanam padi menuai padi. Tapi yang saya alami ternyata saya pernah menanam padi tapi menuainya tidak hanya padi Pak. Maksudnya Pak? Jadi gini, dia menanam nasi goreng dan mungkin berikut ayam gorengnya. Enak juga ya? Iya, jadi sering-seringlah adik-adik menanam padi karena bisa dapat nasi goreng dan ayam gorengnya. Iya, gitu, betul. Yang penting yaitu tadi dengan keikhlasan ya. Jadi pada waktu saya masih olahraga golf, sebelum 98, saya menemukan sebuah handphone di locker waktu itu di Jogja. Saya kembalikan kepada pemiliknya setelah saya cek nomornya. Sudah, saya pikir juga sudah selesai di situ. Tapi ternyata itu membuat sebuah contoh buat kehidupan saya. Itu handphonenya Bapak kembalikan gitu ya Pak ya? Setahun kemudian ternyata orang tersebut membuat sebuah showroom. Dan saya dikontak, ditanya masih ingat nggak, dan saya diberikan pekerjaannya. Karena kebetulan pekerjaan saya saat ini di bidang aluminium, aplikator gypsum, dan beberapa kebutuhan material bangunan.
Terus saya pikir, oh ini adalah buah dari apa yang ditanam ya. Nggak nyangka ya Pak, kalau Pak nggak kembalikan HP itu ya, mungkin nggak dapat proyek ini ya Pak ya. Saya sangat-sangat berterima kasih. Tapi ternyata pada waktu saya jadi manajer Persis sepak bola di Solo, waktu itu saya ingat betul 2007 awal, ada ulang tahun supporter kami Pak Supati di pagelaran Keraton. Saya waktu itu ikut ke sana, lesehan. Kemudian ada sepatah dua patah kata karena saya masih menjabat manajer untuk selamat ulang tahun. Kemudian ada acara yang berikutnya, saya segera tinggalkan tempat itu. Saya lupa handphonenya saya tinggal di lantai. Ketinggalan. Iya. Ya, begitu saya ingat, saya pikir ya sudahlah, memang harus ganti handphone begitu mungkin. Tapi ternyata keesokannya jam 9 pagi diantar oleh salah seorang supporter, Pak, handphonenya kemarin ketinggalan. Ya. Saya jadi betul-betul. Ya, ya, inilah mungkin kehendak bahwa kita harus berbagi, ya? Bahwa kalau menanam dengan keikhlasan itu pasti menuai. Dan itu masih saya pikir sudah cukup, saya bilang sudah dapat nasi goreng. Tapi ternyata 2-3 tahun kemudian saya ke Jakarta dengan istri, saya di ruang tunggu, terus ke toilet, handphone saya taruh di atas toilet. Selesai saya kelupaan. Lupa lagi Pak ya? Iya, dan waktu itu begitu mau boarding, saya ingat, waduh handphone saya nggak ada. Saya kembali ke toilet, ya nggak ada barangnya. Tapi begitu keluar dari toilet, ada seorang bapak pakai jas di tangan begitu. Bapak cari handphonenya ya Pak. Berarti kan sangat luar biasa. Bapak itu sudah menunggu di situ agak lama. Dia melihat kalau ada orang bingung masuk keluar, berarti cari handphonenya. Dan saya sampai tidak tanya namanya dan lupa berterima kasih. Karena saya betul-betul terkaget bahwa ini sesuatu percontoh bahwa harus saya bagikan ke teman-teman. Bahwa kalau kita berbuat sesuatu dengan ikhlas, itu dapatnya luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu adik-adik ya. Luar biasa. Ya, bahwa Oke adik-adik, bahwa kita lihat bahwa menanam padi itu ternyata tidak hanya itu bisa mendapatkan padi saja, tetapi ada ayam goreng, ada juga nasi gorengnya juga. Ya. Pasti pengalamannya lebih menarik lagi karena beliau Pak Martono ini punya segudang pengalaman organisasi. Jadi kita akan lebih mendalam lagi setelah break yang satu ini. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Ini menarik sekali, ternyata Bapak ini jagonya organisasi ya Pak ya. Pegawainya masyarakat Solo. Pendekar organisasi sosial. Pak. Nah Pak Martono, mungkin apakah sebetulnya papahnya Pak Martono atau ibunya itu apa memang dulu organisatoris atau bagaimana Pak? Iya, jadi kalau saya... Untuk kita menaklukkan dunia. Oke, terima kasih Anda tetap bersama saya Gusming di acara Sakti. Oke, tepuk tangannya. Pak Martono, ini menarik sekali, ternyata Bapak ini jagonya organisasi ya Pak ya. Pegawainya masyarakat Solo. Pendekar organisasi sosial. Pak. Nah Pak Martono, mungkin apakah sebetulnya papahnya Pak Martono atau ibunya itu apa memang dulu organisatoris atau bagaimana Pak? Iya, jadi kalau saya dengar cerita karena waktu itu saya masih kecil, ayah saya itu mungkin juga senang sebetulnya berorganisasi. Cuman karena dukungan dari ibu saya kurang, akhirnya berhenti. Karena pernah saya dengar ceritanya, pada waktu rapat disusul sama ibu. Ya otomatis lama-lama malu kan. Nanti istri Bapak nggak nyusul ke sini Pak? Enggak, nah inilah yang mungkin saya sangat bersyukur dan mungkin memang jalan hidup saya
bahwa saya harus banyak berbuat, banyak mengabdi, banyak melayani dan berbagi pada saudara-saudara semuanya, karena istri maupun putri saya satu-satunya sangat mendukung apa yang saya lakukan. Sampai sekarang saya sebenarnya malu kalau saya bilang berusaha atau bekerja, karena semua pekerjaan sudah ditegal oleh istri saya. Luar biasa. Ya, dan sebentar lagi anak saya selesai akan membantu pekerjaan. Jadi untung punya istri dan anak yang mensupport ya Pak? Iya, bersyukurlah Pak. Bersyukur ya Pak. Apa nggak pernah protes Pak? Mereka ini misalnya Bapak konon satu hari bisa 4 kali rapat, Betul, ya. 5 kali rapat. Jadi begini, pada suatu ketika memang pernah istri saya menyampaikan pada anak saya, pada putri saya, itu loh ayahmu berangkat lagi, rapat lagi. Tapi ternyata mungkin memang putri dan istri saya memang mendukung. Lalu putri saya jawabnya cuma biarlah mam ya, karena ayah kan ingin berkarya untuk orang lain gitu. Oh, gitu ya, Pak? Ya, jadi memang kelihatannya Tuhan sudah memilihkan bahwa segala sesuatu itu kan tidak ada yang kebetulan. Jadi di kehidupan ini saya sangat yakin bahwa segala sesuatu itu bukannya kebetulan. Hanya kadang-kadang karena diri kita yang merasa tidak sesuai dengan keinginan kita, karena menurut saya Tuhan menciptakan kita ini sudah sangat luar biasa. Dan satu yang tidak pernah diberikan sebuah batasan adalah nafsu. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, ingin kaya, ingin terkenal, ingin segalanya, ya otomatis hidup ini menjadi tidak indah lagi gitu. Yeah. Tapi kalau kita selalu belajar mensyukuri, karena selama kita berbuat sesuatu, kita bicara apapun, sebetulnya hati nurani kita sudah selalu mengingatkan. Yeah. Kita bisa menipu orang lain, kita bisa menipu siapapun lah. Kalau perlu Tuhan mungkin tidak dengar gitu. Tapi hati kita sebetulnya tahu kalau kita itu salah. Nah, selama kita bisa mulai mendengarkan apa kata hati itu dalam segala perbuatan, dalam segala perkataan, pasti hidup ini lebih indah dari kemarin. Karena apa yang kita lakukan memang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan kita. Bila kita mendengarkan hati kita, Iya. hidup kita akan lebih indah Iya, dari yang betul. kemarin. Boleh kasih tepuk tangan ya, untuk kata-kata yang luar biasa. Pak, tapi bagaimana ya Pak ya, konkretnya saya ini ingin mendengarkan hati nurani saya. Kan kebanyakan kan kita kan mendengarkan bukan hati nurani kita, tapi malah mendengarkan omongan orang bahkan ya Pak ya. Ya pasti kita namanya berinteraksi harus tetap mendengarkan kata orang lain, karena itu juga sebuah kritik, sebuah koreksi pada diri kita. Tapi pasti terus menjadi, kalau kita ngomong begini, misalnya saya ngomong sama Gus, apa yang saya ceritakan mungkin saya bisa tambahkan, saya bisa atur lebih baik. Tapi hati ini akan terasa bahwa itu bukan sebenarnya yang saya sampaikan itu. Itu pasti. Cuman kadang-kadang kalau kita sudah tidak pernah mau mendengar hati nurani kita, ya lama-lama males. Iya. Ya otomatis apa yang kita perbuat juga sudah tidak ada kontrol sama sekali. Nah ini nanti yang akan kita merasa bahwa kenapa hidup seperti ini, apa salah kita, apa salah dosa kita gitu. Tapi sebetulnya kita karena sama sekali tidak pernah mendengarkan hati nurani dalam setiap berkata, bertindak maupun berbuat. Menarik ya Pak ya. Tadi Bapak bilang juga bahwa kita diharapkan merasa bahwa yang jalan selama ini, yang terjadi selama ini adalah kehendak yang maha kuasa ya Pak. Betul, setuju sekali. Nah, tapi kalau misalnya Pak, kita pengennya katakanlah X, terus nyatanya kita dapatnya Y gitu. Iya. Apa ya itu? Itu yang sering terjadi di kehidupan ya. Itu gimana, Jadi Bu, saya itu? sering mendengar cerita dan selalu saya bagikan. Orang hidup ini karena kadang-kadang kita mintanya baju kepada Tuhan. Iya. Atau entah bagaimana dengan kemampuan kita, karena kita diberikan segalanya luar biasa, kita kepengen baju. Nah Tapi Pak, sebetulnya sebentar Pak, ini ada telepon mau masuk nih Pak. Boleh kita sambut dulu iya, ya? Oke. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Ya Bapak, selamat datang Pak di acara. Halo, Pak. Ya di sini Gusming Pak dari TA TV. Ya, bisa dengar suara saya Pak? Kok suaranya kecil, Pak? Oh ya, mohon diperbesar coba. Halo, Bapak. Halo. Ini saya Gusming Pak dari TA TV, Bapak. Oh iya, Pak. Ya di sini ada Bapak Martono. Yang sekarang ini Pak Martono sedang mereka-reka ini suara siapa gitu tentunya. Oh iya. Bisa bercerita tentang Pak Martono seperti apa nih Bapak? Bapak konon rekannya Bapak kan? Pak Martono kan? Pak Martono ya, Pak. PMS atau bukan? Gimana? Martono Halo. PMS. Pak Martono PMS betul? Oh iya, Pak. Ya. Gimana, Seperti apa Pak? sosok beliau Pak? Seperti apa sosok beliau Pak menurut Bapak? Wah, itu orang luar biasa. Luar biasanya di mana Pak? Kalau
pribadinya itu ya orangnya ramah, Ya, supel. supel, Dia itu sangat care kepada orang lain gitu, Pak. gitu ya. Terus apa lagi, Pak? Pemreh. Kalau kesan Bapak terhadap Pak Martono, apa lagi, Pak? Mungkin punya Wah, pengalaman ini- pribadi dengan beliau, apa seperti apa yang mungkin... Dia banyak kerja di sosial gitu, Pak. Oh iya, Jadi orangnya itu tidak pernah mementingkan dirinya. gitu ya, Pak ya. Ya, jadi kebahagiaan dia itu kalau dia bisa bantu orang gitu, Pak. Benar ya, Pak ya. Bapak sudah Ya. berapa lama kenal dengan Pak Martono, Pak? Wah, lama, Pak. 30 tahun lebih. Ya, Pak, kalau Bapak bilang yang baik-baik, Pak, ada nggak kejelekannya Pak Martono, Pak? Belum ketemu ini, kejelekannya belum ketemu, Pak. Gitu ya, Pak ya. Suka ditraktir misalnya gitu. Oh ya, itu pokoknya ringan tangan, ringan kaki, Ringan tangan. kantongnya. Ringan kaki gitu. Iya, Pak. Oh gitu. Kalau Pak Martono mungkin sudah tahu siapa beliau ini, Belum Pak? tuh, kalau 30 tahun berarti kan teman SMA mestinya ya. Teman SMA. Iya. Nah, kira-kira Bapak yang ditelepon, kira-kira ada pengalaman tertentu yang bisa mengingatkan supaya karena Pak Martono ini belum Pak Martono ini belum mengerti nih. Gitu. Oh iya, Pak. Ya. Ya karena saya ini kan orang yang dekat tapi tidak pernah diperhatikan Pak Martono. Kok bisa ya? Berarti kalau tidak diperhatikan berarti sering memberi malan. Oh, gitu Sering ya? ikut berbagi dengan saya mestinya begitu. Jangan-jangan donatur nih, Pak ya. Apa nih, Pak? Pengalamannya apa nih, Pak? Supaya Bapak Martono bisa sudah tahu Pak ini siapa, Pak? Kenapa belum? Belum tahu, belum suaranya. Nah, silakan, Pak. Suaranya masih asing buat Pak Martono nih, Pak. Halo, Halo? Halo. Ya, ini siapa? masih belum ketemu, Pak. Siapa ini, Pak? Ya. Jadi ini saya respect sekali dan salut ini sama beliaunya. Ya. Pengalamannya apa nih, Pak, yang bisa mengingatkan, Pak, supaya Pak Martono bisa langsung tahu kegiatan bersama-sama misalnya atau apa gitu yang Ya, bareng-bareng. ini kita ini dekat di hati, dekat di mata. Cuma Pak Martono itu karena melayani orang terlalu banyak, jadi dia lupa. Mungkin lupa ya, Pak. Maaf, ini benar-benar lupa saya. Benar lupa ya. Iya. Satu di organisasi apa, Bapak berkecimpung dengan bersama Pak Martono mungkin, Pak? Ya, kalau saya ini yang paling dekat, paling banyak ya kegiatan di PMS, Pak. Nah, PMS, Pak, udah agak ngeh, Pak. Sudah tahu? Belum tahu, Pak, masih bingung, Pak. suaranya belum. Belum di PMS, betul, Ya, oke. ya. Mungkin apanya nih, Bapak sebagai apanya mungkin? Ya, dulu saya atasan, teman sekarang jadi bawaannya dia, Pak. Mantan atasan, Pak. Sudah ketemu, Pak? Belum. Nah, gimana nih? Apa Bapak ngaku aja gimana, Pak? Iya, ini baiknya ngaku ini dari. Baiknya ngaku, Pak Karena Martono benar-benar bingung. sudah tua sekarang. Sudah tua ya? Udah 50 lebih ya, Pak? Iya. Ya? Bapak, mohon maaf. Ini pertandanya terlalu sibuk, Pak. Terlalu sibuk ya? Ini bahkan ini katanya sampai- salah satu idolanya Pak Martono loh nih, Pak. Gitu ya. Iya. Urusan sendiri itu dikesampingkan, urusan lain didahulukan. Ya. Oke, Bapak mungkin bisa kasih namanya supaya Pak Martono bisa kaget gitu. Ya kalau saya biasa di luar ya dinamakan BM, Pak. Terima kasih siapa? BM. BM. Siapa, Pak? Tahu, Pak? Ketua umum kami PMS. Oh. Sudah nggak, Pak? Maaf Pak Budi. Sudah Nggak tahu. nyangka kalau Pak Budi yang Nggak telepon. nyangka ya. Lah gimana Pak Martono tentang Pak Budi ini? Ya, gimana? saya terus terang belajar wawasan tadi semuanya dari Pak Budi. Oh, Memang gitu? saya banyak sekali belajar dari beliau, bagaimana beliau berbuat sesuatu dengan ikhlas, bagaimana dia kalau menyampaikan namanya orang berbagi itu, kalau orang lain mungkin punya kemampuan 1 sendok, dia punya 5 sendok atau punya punya gelas. Saya masih ingat karena beliau pernah memberikan itu kepada saya dan saya ingat sampai nanti mati. Oh, gitu Jadi ya? dia bilang kalau saya punya 1 cangkir, Satu ya saya cangkir. berikannya harus 1 cangkir, tidak 1 sendok begitu. Gitu ya, Pak, ya? Ya, inilah yang sangat luar biasa dari Pak Luar Budi. biasa nasihatnya. Saya belajar untuk berbagi dengan ikhlas, semuanya dari Pak Budi. Oke. Dan sampai sekarang masih tetap. Iya, ketua umum kami Pak, bukan bukan saya kualat tadi. Oke Pak Budi, bisa mungkin kasih pesan-pesan buat Pak Martono mungkin Bapak? Ya saya kira
dia sekarang sudah asam garamnya, jam terbangnya udah luar biasa. Iya. Tapi yang jelas itu Pak Martono ini pribadinya sendiri itu sudah begitu beda dengan orang biasa gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Lalu memang dia sudah hidupnya itu akan bahagia kalau orang lain bahagia Pak. Hidupnya akan bahagia bila orang lain akan bahagia. Dan satu hal saya tambahkan, ini juga secara langsung atau tidak itu istrinya Pak Martono itu juga termasuk orang yang punya andil besar Pak. Ya, luar biasa. Oke Pak Martono, Pak Budi terima kasih atas pesan dan kesannya Pak. Setelah join di acara kami Pak. Berjuang untuk masyarakat Pak. Oke terima kasih Pak Budi. Ya. Terima kasih Pak Budi. Ya. Cukup kaget ya Pak ya? Kaget saya kalau Pak Budi yang ditelepon. Komandannya nih yang Iya, nggak nyangka. Beliau sebagai ketuanya ya? Kalau Ketua Bapak Umum di PMS ya. PMS ini sebagai apa Pak? Ketua Umum Pak Ketua Umum Budi. juga. Kalau Bapak? Pak Saya Martono? salah satu ketua, saya di Ketua Humas dan Pelayanan. Jadi saya di PMS sudah 3 periode ikut Pak Budi Mulyono. Pertama saya di Bendahara 5 tahun, kemudian 5 tahun kemudiannya adalah di Ketua Humas kemarin waktu itu, dan sekarang Ketua Humas dan Pelayanan. Jadi sudah 15 tahun saya 15 tahun mengabdi bersama-sama ya? Sama dengan Pak Budi. Oh, Pak bisa Budi lupa lebih suaranya lama. ya Pak ya? Iya, sampai nggak nyangka karena Pak Budi. Nggak nyangka ya. Pak, Bapak ini kan punya organisasi konon sampai 15 sampai 17 organisasi ya Pak ya? Ini apa aja sih Pak sebetulnya Pak? Dari apa aja nih Pak? Ya mulai pertama kan di Orari. Ya kemudian waktu itu saya gabung di PMS. PMS ini. Kemudian di Lions Club, Solo Bengawan. Kemudian di PMI. PMI juga, ya, Palang Merah Indonesia. Terus di Yaketuntra. Yaketuntra itu apa? Yayasan Kesejahteraan Tunanetra. Oh ya. Kemudian ada di... Tunanetra juga jurusi Bapak itu maksudnya gimana tuh Pak? Jadi memang terus terang kita, saya waktu itu hanya diajak sharing karena pengurus yang lama sudah ingin istirahat karena sudah cukup tua-tua. Terus akhirnya saya diajak, saya merasa bahwa ini juga sebuah kesempatan untuk berbagi karena saudara kita yang tunanetra ini mereka butuh diberi bekal untuk lebih mandiri dan diberikan kesempatan gitu. Ya, jadi mereka tidak butuh dikasihani karena pada waktu saya pertama masuk mereka pun sempat menyampaikan dan saya sudah sampaikan ke Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Dulu pernah ada surat keputusan Wali Kota bahwa kalau tunanetra ini setiap menggunakan kendaraan umum digratiskan. Dan ternyata ini sangat mengganggu mereka karena sampai saat ini kalau nyetop angkut aja kadang-kadang tidak diberhenti. Oh, karena gratis ya, dan ya, itu gitu. Mereka minta kalau bisa karena mereka ini semua sudah punya punya bekal, mereka sudah bisa bekerja dan kita hanya membimbing mereka untuk lebih mendapatkan kesempatan dan kami juga sudah banyak mencarikan kesempatan-kesempatan yang ada dan kita juga bahagia bahwa ternyata dengan kemajuan di bidang kesehatan orang tunanetra ini makin sedikit. Ya, dan justru dari mereka pun ada yang kuliah. Ada yang jadi sarjana, ya walaupun hanya di kesenian ya. Kemudian kami ini sedang berusaha untuk membantu, siapa tahu nanti ada beberapa pendengar juga berpikiran untuk bisa memberikan kesempatan. Kami sudah menghubungi beberapa hotel untuk bisa mendapatkan kesempatan mereka bisa bermain kesenian di sana. Karena mereka bisa ngerawit, mereka bisa main solo keyboard, mereka bisa cosplaysan. Dan juga selain itu mereka belajar pijat yang mungkin nanti Gus Ming juga bantu di Nakamura supaya mereka bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Iya Pak, siap Pak. Ya, terima kasih. Selain tunanetra, apalagi Bapak ya? Lalu di Dewan Harian Cabang Angkatan 45, bagaimana sesepuh... Para veteran ya Pak ya? Iya, sesepuh Padahal Bapak bukan kita veteran ini. ya Pak? Bukan. Saya lahirnya kan setelah merdeka. Ya. Tapi kalau kita Pak? sering ketemu mereka ya, beliau-beliau ini bagaimana mereka mengorbankan segalanya, kalau perlu nyawanya untuk kemerdekaan. Nah, kemudian di sini banyak generasi muda kita, ini adalah tugas kita semua. Adik-adik ini besok yang akan melanjutkan negara kita tercinta ini ke depan. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa merasakan dan mereka kepengen generasi muda ini selalu punya motivasi, semangat juang mereka tahun 45. Menarik ini Pak. Saya masih pengen tahu Pak, pendengar juga, pemirsa Sobat Sakti juga pengen tahu juga tentang
kesibukan Bapak ya Pak ya tentang organisasi. Sobat Sakti tetap sama saya Gusming di acara Sakti setelah komersial break ini. Marilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Tapi satu berkat dan karunia juga bahwa ternyata setelah dengan banyaknya organisasi terutama yang sebagian besar adalah sosial, itu justru makin bisa sinergi dan menambah pelayanan atau menambah kita mau berbagi. Untuk kita menaklukkan dunia. Oke, terima kasih tetap bersama saya Gusming di acara Sakti. Pak Martono. Tadi apa lagi Pak? Katanya Ya, ada jadi di bidang olahraga, dulunya saya di PBSI, Bendahara Cabang Solo ya, bulu tangkis, karena di PMS ada Pusiklat. Kemudian ada sepak bola, pernah menjabat jadi manajer presiden yang terakhir di Bendahara. Tapi karena saya sekarang dipercaya untuk menjadi ketua KONI, tidak boleh terjadi konflik interest. Jadi saya lepas yang dua jabatan itu. Ya. Kemudian di kesenian saya di CMCI, Country Music Club of Indonesia. Jadi Bapak juga hobi musik juga? Sebetulnya yang mendengar aja, nggak bisa bermain. Tapi saya jadi gubernur untuk chapter Solo. Kemudian di bidang pendidikan saya ketua komite di sekolah Regina Pacis Ursulin. Kemudian di Panti Asuhan Karuna. Ya, di Panti Asuhan Karuna. Kemudian yang terakhir kami membuat sebuah radio. Meta, di mana sekitar 120 orang teman-teman yang ada di Solo. Kita buat radio di mana nanti kalau terberkati semua hasilnya untuk sosial. Karena Meta ini dari PT kami bahasa Jawa. Ya. Kalau bahasa Palinya artinya kasih. Tapi Meta sendiri adalah Marsudi Indah Toto Tentreming Ati. Marsudi Indah Toto Tentreming Ati. Terus kenapa banyak sekali Pak? Kalau dihitung-hitung itu hampir belasan ya Pak ya? Ya, saya sekarang juga baru sadar kalau ternyata dari satu persatu yang saya masih sempat menjadi banyak. Tapi satu berkat dan karunia juga bahwa ternyata setelah dengan banyaknya organisasi terutama yang sebagian besar adalah sosial, itu justru makin bisa sinergi dan menambah pelayanan atau menambah kita mau berbagi apa itu gampang sekali. Malah lebih gampang? Iya, jadi misalnya satu sisi di organisasi yang lain ada anggota atau apa mungkin butuh operasi buta katarak. Ya. Kami tinggal connect dengan Lions Club. Karena kami program rutin Lions Club Solo Bengawan itu adalah operasi buta katarak dan juga operasi pembuatan MCK. Dan nanti menjelang 17 Agustus kami akan minimal 100 pasien. Pada kesempatan ini saya sampaikan juga kalau ada saudara atau siapapun yang tidak bisa mengoperasikan buta katarak bisa daftar. Nanti melalui PMS pun boleh karena salah satu tempat pendaftarnya juga itu. Jadi kalau ada kegiatan sosial, semua organisasi ini bisa saling sinergi, Pak. Termasuk salah satu jadi yang Bapak saya bilang. Jadi Bapak ini istilahnya kayak hub-nya ya Pak? Tengahnya, gateway-nya ya Pak ya? Pegawainya mereka gitu Pak, tetap. Atau istilahnya maklarnya Pak? Iya. Gatok-gatok kayak Pak Jadi ya? salah satu yang saya sempat lupa sampaikan di Solo Emergency Response Unit. Kebetulan saya ketua di Orari, sekretaris di PMI dan anggota kehormatan di SAR UNS. Setelah melihat waktu kejadian Gunung Merapi, hampir meletus itu, kami melihat bahwa sebetulnya ini bisa disinergikan sehingga lebih efektif dan efisien. Akhirnya kami bentuk sebuah wadah, mereka tetap berdiri, organisasinya masih eksis, tapi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, mereka langsung masuk sistem. Jadi kalau butuh komunikasi, ya bagian komunikasi berangkat dulu. Nanti butuh evakuasi, baru teman-teman SAR UNS. Kemudian butuh dapur umum atau pengobatan, baru teman PMI. Tidak semua berombong-rombong ke sana, bikin tenda. Ini sebuah pemborosan yang tidak ada. Oh baik Pak, sekarang kita di sini ada mahasiswa dari UMS, barangkali ada yang mau menanyakan, silakan.
Ya, Bukan namanya, Adik. ya, nama saya Denny dari Denny ya? BEM Fakultas Farmasi UMS. Ya. Yang saya tanyakan ada 2, Pak. Yang pertama, itu kan banyak sekali organisasi yang bisa dibilang digeluti oleh Bapak gitu loh. Yang saya tanyakan, dengan banyaknya organisasi itu, bagaimana cara manajemen waktunya gitu? Kadang-kadang saya sendiri sebagai ya pernah ikut beberapa organisasi, sangat sulit sekali dalam satu hari itu memanage semua organisasi yang saya geluti gitu. Terus yang kedua, ya luar biasa sekali untuk rasa sosial, rasa keikhlasan, rasa tulus Bapak untuk menjadi istilahnya organisator dalam bidang-bidang sosial. Udah saya tanyakan gimana caranya kita memberikan suatu Motivasi. Memberikan motivasi dan memberikan juga istilahnya apa yang kita dapat itu, rasa tulus itu kita tularkan kepada anggota-anggota kita masing-masing seperti itu. Ya mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Dik ini. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya Pak. Luar biasa pertanyaannya ya. Ya. Jadi ini kita sharing Dik, mudah-mudahan nanti ke depan sekecil apapun kita bisa berbagi dan melayani sesama, ini sangat luar biasa asal dengan niat ikhlas dan tulus ya. Jadi memang tadi yang disampaikan pertama membagi waktu, saya berusaha bahwa di organisasi ini saya mengalir saja. Karena ternyata kalau kita mengalir, kita urut prioritas mana yang perlu kita utamakan. Seperti saat ini saya lebih banyak konsentrasi karena kita menjadi tuan rumah Porprov. Tapi sebelumnya saya selalu berbagi, dan biasanya organisasi yang kegiatannya sudah rutin seperti PMS maupun PMI, ini karena sudah rutin kami cukup membagikan waktu seminggu sekali. Terus kemudian organisasi lain yang misalnya mau ada event seperti Orari, nanti bulan depan kita ada event untuk HEM Festival, itu kami lebih concern. Jadi dalam berbagai hal, dan yang pasti kita bekerja di organisasi ini, termasuk tadi yang Adik tanyakan motivasi, itu harus dengan kegembiraan. Jadi apa yang kita dapat ini kepuasan batin yang tidak kita bisa beli atau tidak ada nilainya. Untuk itu kita berbuat sesuatu jadi nyaman. Semua pekerjaan tidak hanya di sosial, di organisasi, di pekerjaan karier pun, kalau kita sudah tidak nyaman, tidak mencintai pekerjaan itu, pasti apa yang kita kerjakan tidak maksimal dan kita akan merasa capek. Tadi saya sempat ngobrol dengan Gus Ming sebentar, bahwa di organisasi yang namanya organisasi ini kalau kita 10 orang, kita harus ikut yang banyak orang. Misalnya 3 orang bilang ini cangkir, tapi yang 7 bilang ini piring, kita ya harus ikut itu piring. Tapi kalau ini terjadi berkali-kali pada waktu kita bersama-sama, kalau saya jadi yang 3 saya akan pamitan. Karena saya merasa bahwa itu bukan semisi dan sevisi lagi. Kita harus berbuat kepada organisasi lainnya atau bergabung yang punya misi yang sama. Kan kita harus saling menghargai. Tapi kalau suatu ketika bilang ini piring, tapi lain kesempatan kita gantian, kita coba, atau kalau perlu kita sharingkan keputusan kita bersama atau melihat sudut pandang itu dari mana gitu. Kita ambil yang terbaik, itu namanya berorganisasi. Dan satu hal, masuk di organisasi memang tidak punya ambisi, tidak ingin sesuatu, kita ingin berbagi, itu sangat nyaman. Karena kalau di suatu organisasi seperti yang saya sampaikan tadi, di situ kita tidak merasa satu misi, ya kita berbagi ke tempat yang lain. Tapi kalau kita punya niat sedikit pun, ingin mendapatkan sekecil apapun, pasti kita akan kecewa. Dan itu membuat kita jadi merasa tidak ingin lagi berbuat, tidak punya komitmen, karena semua harus dimulai dari sekecil apapun. Jadi memang tidak bisa berharap ya Pak ya? Maksudnya saya masuk organisasi, saya berharap dapat proyek ini, dapat salah sekali, tidak ada korelasinya sama sekali. Jadi sebetulnya kalau kita mau berbagi ya berbagi. Kalau kita mau bekerja, karier, usaha ya usaha. Jangan dicampur adukan. Karena di dalam kehidupan selama kita berkarier ya kita harus berkarier. Terutama masih muda ya, seperti adik-adik kita ini. Tapi pada saat tertentu kita akan merasa ingat bahwa kehidupan kita ini kan tidak akan lama. Apa yang sudah kita bagikan pada sesama. Lalu sebetulnya apa sih Pak untungnya Pak ikut organisasi sosial seperti yang Bapak tekunin banyak sekali ini, apa ada keuntungannya Pak? Ya, kalau saya bilang keuntungan secara langsung tidak ada, tapi memang ini sudah suatu oleh pencipta itu kita sudah diciptakan seperti itu. Jadi pada saat kita muda, mungkin batasan usia ini tidak sama. Ada orang yang sampai tua juga masih kepingin mendapatkan duniawi juga masih banyak. Ya. Tapi ada yang sejak muda, mungkin saya salah satunya, sudah kepingin ini berbuat sesuatu pada orang lain. Tapi memang secara tidak langsung yang saya alami, karena saya justru tidak berpikir, tidak mengharapkan sesuatu. Dengan banyaknya organisasi yang saya gabung, saya melayani mereka, otomatis tambah teman, tambah saudara semakin banyak. Tambah teman, tambah saudara. Dan satu hal, saya sempat kaget karena saya pernah ikut membantu
memediasi sebuah masalah, dia sampai bilang, saya tahu Martono kerja A, dan saya sering order ke dia walaupun lebih mahal karena saya tahu dia banyak berbuat sesuatu untuk orang lain. Gitu ya? Saya sempat kaget waktu itu. Kaget. Jadi ternyata kalau kita banyak teman, banyak apa itu, mungkin bukan dia sendiri seperti saya bilang menanam tidak harus menuai di situ. Tapi mungkin saudarinya butuh sesuatu, sanalah ke tempatnya Martono begitu. Ini yang saya alami pertama kali saya secara bekerja. tidak langsung ya Pak ya? Iya. Dan itu kita nggak tahu kapan. Pertama saya datang. sekali bekerja itu saya merasakan itu dari teman-teman orari. Oke adik-adik, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Martono, silahkan. Namanya? Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Wahyudin dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Sumartono, Bapak organisasinya banyak sekali. Kemudian bagaimana mengurusi usahanya dan keluarganya supaya usahanya sendiri tidak keteteran, kemudian keluarganya sendiri juga merasa diperhatikan gitu loh. Itu bagaimana caranya mengaturnya? Kemudian karena tadi Bapak rapatnya itu banyak sekali, kemudian apa Bapak itu nggak pernah sakit gitu? Itu saja pertanyaannya, terima kasih. Oke Pak Martono. Ya, terima kasih, ini bagus sekali ya. Jadi begini Dek, memang saya kalau sering menyampaikan ke teman-teman, berbuat sosial ini kan tidak harus satu sisi. Saya pada waktu masih muda yang saya ceritakan waktu orari, saya berbuat adalah dengan tenaga saya dan pikiran saya, dengan keterbatasan itu. Kemudian pada waktu saya harus sudah berumah tangga, otomatis saya juga harus punya tanggung jawab terhadap rumah tangga saya. Saya mulai bekerja, waktu itu saya sempat berhenti untuk berbuat sosial. Jadi saya banyak tidak aktif karena hanya di orari. Kemudian saya memulai pekerjaan yang saya tekuni. Dan tentunya hidup ini kan pilihan kita. Walaupun yang menentukan pasti yang di atas. Jadi mungkin karena memang saya sudah ditentukan harus berbuat seperti ini, akhirnya pekerjaan ini bisa berangsur-angsur agak membaik. Kemudian kami tata dengan manajemen yang baik. Kami serahkan ke konsultan manajemen. Setelah itu kita tinggal monitor nih. Jadi pekerjaan ini sekarang pun saya sudah boleh dibilang hampir 80% sudah tidak ngurus karena sudah ibuk dengan manajemen yang sudah ada, dan nanti ke depan mungkin putri saya kalau sudah selesai kuliah tinggal wisuda nanti Agustus sudah bisa membantu gitu. Nah, tentunya dengan setelah itu saya akan memanage rapat juga tadi seperti saya sampaikan menurut prioritas yang saya bisa lakukan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi memang kembali lagi hidup ini pilihan kita, walaupun akhirnya kita harus menerima apa yang ditentukan di atas buat kita. Jadi mungkin memang saya ditentukan hidup kita seperti ini. Kalau soal mimpi, soal keinginan ya senang dek punya pabrik 10 itu misalnya. Tapi kan kita hidup ini kan untuk contoh. Kita tinggal menjalani, jadi kita harus puas dan bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian masalah sakit, saat ini pun saya suaranya sudah flu seminggu. Jadi sejak usia 50 tahun, saya sekarang 53, badan ini sudah tidak bisa diajak untuk, walaupun semangat masih, tapi untuk terus-terusan juga ternyata perlu istirahat. Bulan kemarin menjelang Imlek, H-1, hari Sabtu saya masih ingat, karena kalau Sabtu itu saya keliling, karena sejalan, saya ke Yaketuntra, kemudian ke Rumah Duka Tiongting, ke PMI sebentar, baru ke PMS kita sharing dengan teman-teman. Sorenya saya jadi ketua KONI belum lama, mendapat tugas untuk menghadiri wisuda anggota pencak silat teratai. Jadi ya, nah di sana sampai jam 9:30 karena ternyata harus ada sambutan. Pulang, memang badan rasanya memang letih sekali. Sekarang ini setelah sore saya biasanya olahraga treadmill, saya istirahat sejenak itu biasanya mandi sudah kayak pagi. Tapi sekarang enggak, setelah usia 50. Setelah mandi rasanya sudah terasa sekali letih. Dan sekarang memang rapat-rapat yang malam sudah mulai saya kurangi, lebih banyak saya padatkan di pagi dan siang hari. Nah, waktu itu selesai makan saya istirahat, kalau malam saya biasanya browsing, kemudian buka Facebook. Pak Martono, ya. Mungkin kita break dulu Pak, Oke. karena jeda waktu ini kita akan tetap Sobat Sakti, Anda tetap bersama saya Gusming di acara Sakti. Marilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
sebetulnya bukan penting penghargaannya, jadi saya merasa bahwa penghargaan ini adalah sebuah motivasi untuk yang lain dan juga untuk saya untuk lebih berbuat komitmen. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Terima kasih Anda tetap bersama saya Gusming di acara Sakti. Pak, gimana Pak? Malah saya terputus ya Pak ya, tentang sakitnya tadi Pak. Ya, jadi kemudian setengah 3 pas jam 2 saya sempat mual sampai tumpah-tumpah. Kemudian saya buat tidur, setengah 3 bangun lagi, rasanya mual, saya mau ke kamar mandi, jatuh Pak. Kemudian dijahit 10, berdarah semua karena hidung sobek, mulut juga sobek. Tapi puji Tuhan Pak, ternyata hanya mungkin kurang letih tadi. Ternyata saya khawatir kalau sempat stroke ringan, karena biasanya orang jatuh itu kan ada sesuatu di otak begitu. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Martono ya, luar biasa. Ternyata juga pernah sakit juga ya Pak, karena terlalu capeknya nih ya Pak. Ya, jadi ternyata usia tidak bisa dilawan. Iya Pak, betul Pak. Pak, dari sampai Bapak harus berjuang sejauh itu ya Pak, pasti menurut saya penghargaan itu selalu ada ya Pak, award-award yang pernah mungkin Bapak terima, bisa diceritakan Pak? Iya, jadi selama ini sebetulnya bukan penting penghargaannya, jadi saya merasa bahwa penghargaan ini adalah sebuah motivasi untuk yang lain dan juga untuk saya untuk lebih berbuat komitmen. Penghargaan yang pertama yang diterima oleh organisasi adalah PMS. Waktu itu kami terima tahun 2005 karena PMS bergerak di beberapa bidang sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua diterima persis pada waktu saya menjabat manajer 2006 karena bisa melaksanakan dan dalam sejarah masuk ke divisi utama dan tidak ada kerusuhan di kota Solo karena bola. Itu ternyata mendapatkan penghargaan dari Solo Post, jadi 2 Solo Post Award. Kemudian mendapat penghargaan di Lions Club waktu saya menjabat presiden oleh gubernur distrik. Lalu satu lagi penghargaan dari Orari waktu kita menyelenggarakan HEM Festival pertama dan nanti bulan Agustus kita menyelenggarakan yang kedua. Dan yang terakhir dari Kadin sebagai tokoh masyarakat. Luar biasa ya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi ya. Waktu Bapak menerima penghargaan seperti itu rasanya apa sih Pak? Ya, jadi apa saya capeknya langsung hilang atau gimana? Enggak lah, satu sisi bahwa ini sebuah pelayanan yang sudah kita perbuat, tapi di sisi lain ini harus tetap membuat kita lebih komitmen, karena dengan adanya sebuah penghargaan berarti kita betul-betul telah berbuat maksimal dan itu harus kita jaga selama kita masih mampu. Dan mudah-mudahan biasanya sebuah penghargaan atau apresiasi ini adalah untuk memotivasi semua orang bahwa berbuat itu ya seperti itu begitu. Baik, Pak, mungkin ini penyataan saya terakhir ya Pak ya. Karena toh harus waktu juga harus memisahkan kita Pak. Sebetulnya Bapak bisa kasih saran-saran Pak kepada masyarakat yang mungkin menonton acara ini. Pak bisa kasih pesan-pesan atau nasihat pada kami-kami ini Pak. Iya. Nanti kalau tidak mengasih nasihat lah, kita berbagi, sharing bahwa di dalam kehidupan ini hidup adalah pilihan kita, itu pertama. Kedua, kalau kita sudah memilih apa yang kita pilih ya kita harus lakukan dengan penuh komitmen. Karena hasil itu adalah apa yang dari kita perbuat. Kadang-kadang orang pengen hasilnya dulu baru mau berbuat, ini salah besar. Dan satu tadi beberapa cerita yang sudah saya sampaikan, bahwa orang menanam padi sekecil apapun, walaupun mungkin kena hama atau dijarah orang, tapi buahnya pasti padi. Dan saya yakin kalau dengan tulus dan ikhlas, bisa jadi nasi goreng dan ayam goreng. Ini yang sudah saya alami. Nih, Pak. Ya, dan ini sudah saya alami benar-benar. Jadi saya yakin sekali karena saya mengalaminya sendiri. Ya, jadi sekecil apapun dalam kehidupan ini, yang bisa membuat kita bahagia adalah membahagiakan orang lain. Itu yang pernah saya baca. Luar biasa. Jadi marilah kita dengan keterbatasan yang ada, kita berbagi, melayani sesama dengan tulus dan ikhlas. Itu luar aja. biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Martono. Oke, terima kasih Pak Warno, karena toh kita harus berpisah Pak. Tapi hari ini kami sangat berharga sekali karena sama-sama. waktu ini bisa belajar dari Bapak ya. Kita bisa berbagi, yang penting itu. Oke Sobat Sakti, satu hal yang kita pelajarin dari Pak Martono yang luar biasa, karena
rajin-rajinlah menanam padi, karena padi itu akan menghasilkan padi buat Anda. Tidak hanya padi, tapi juga ada nasi goreng, ayam goreng, barangkali nanti ada capcay ya. Ya, betul. Seperti itu Sobat Sakti, dan yakinlah bahwa dengan membahagiakan orang lain, pasti Anda juga akan dibahagiakan juga. Dengan berbuat baik kepada semua masyarakat, masyarakat juga akan berbuat baik pada Anda. Dan lakukan ini dengan ikhlas dan dengan niat yang tulus. Dan demikian pasti Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Kehidupan Anda akan lebih berarti kalau Anda berguna bagi orang banyak. Dan juga terima kasih kepada mahasiswa UMS Fakultas Farmasi atas kedatangan Anda semuanya di sini. Dan Sobat Sakti, tetap Anda harus bersama acara-acara kami di acara Sakti, karena ini akan membawa inspirasi buat Anda, dan saya yakin bahwa acara hari ini akan membawa satu manfaat buat diri Anda dan kehidupan Anda. Terima kasih. Tetap nanti bersama saya Gusming di acara Sakti. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no